Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bapak doakan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk hari ini alhamdulillah Bapak mendapat tugas untuk menyampaikan materi tentang pesantren kilat kepada kelas 9 berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar, atau dengan kata lain iman kepada takdir. Baik anak-anak, sebelumnya apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar atau takdir tersebut? Oke, di sini ada buku yang sangat benar sekali. Bapak akan menyampaikan ringkasan isi dari buku ini. Bahwasannya dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 68 dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tatkala mereka masuk sesuai petunjuk ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah, tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya, dan sesungguhnya dia memiliki pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Ayat ini merupakan dasar atau landasan bahwa kita harus percaya kepada takdir, percaya kepada qada dan qadar, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu takdir kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang telah dia inginkan, apa yang telah dia tetapkan, dan tidak akan menimpa suatu kaum kalau Allah tidak menginginkan. Nah, berikutnya takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 4, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu dalam induk Alkitab Lauhil Mahfuz di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Kemudian dalam surah Al-Qaf ayat 4 dikatakan, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara dan mencatat. Di dalam surat An-Naml ayat 75, tiada suatu pun yang gaib di langit dan bumi melainkan terdapat dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhil Mahfuz. Jadi segala sesuatu yang ditimpakan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun itu sudah tercatat di kitab Lauhil Mahfuz. Nama lain dari Lauhil Mahfuz itu yang adalah satu biasa disebut dengan induk kitab atau umul alkitab, atau kitab yang terpelihara, kitabin maknun, atau kitab yang nyata, kitabim mubin. Ini nama-nama yang sering kita temui di dalam Al-Quran. Kemudian apa saja sebenarnya takdir itu? Apakah kita harus betul-betul percaya bahwa setiap takdir itu telah ditetapkan dan tidak akan berubah? Kita akan lihat bahwa takdir itu bermacam-macam. Ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 dikatakan, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi segala sesuatu takdir terhadap makhluknya kita tidak mengetahui, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui. Macam-macam takdir itu, yang pertama adalah takdir secara umum. Takdir secara umum untuk semua makhluk yang telah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bayangkan anak-anak,
Jadi Allah sudah menulis takdir kita itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu dalam riwayat hadis Muslim dikatakan Allah telah menulis takdir ketentuan yang akan berlaku kepada seluruh makhluk sebelum Dia menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Yang kedua adalah takdir sepanjang umur, yaitu tiap yang terjadi pada seorang hamba dari sejak ditiupkan roh hingga akhir ajalnya. Itu dalam surat As-Saffat ayat 96, artinya padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan patung-patung yang kamu buat itu. Kemudian yang ketiga takdir tahunan, yaitu takdir terhadap apa yang akan terjadi tiap tahun. Di sini Allah menentukannya pada malam Lailatul Qadar setiap tahun. Sebagaimana surat Ad-Dukhan ayat 4. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Kemudian 4. Takdir harian, yaitu takdir terhadap apa yang terjadi tiap hari berupa mulia dan hina, diberi atau tidak, hidup dan mati, dan lain sebagainya. Termasuk rezeki. Dalam surah Ar-Rahman ayat 29 dikatakan semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya tiap waktu dia dalam kesibukan. Kemudian bagaimana caranya kita harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa tingkatan. Tidak sempurna keimanan kita kalau kita tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tingkatan ilmu. Maksudnya kita harus meyakini bahwa Allah telah mengetahui takdir semua makhluk, baik secara keseluruhan maupun secara terperinci, baik yang berkenaan dengan tindakan maupun perbuatan makhluk, baik yang di masa lalu dan masa sekarang. Dalam surat Al-Had ayat 70 dikatakan, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhil Mahfuz, sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Kemudian tingkatan Alkitab atau penulisan, maksudnya kita harus meyakini bahwa Allah telah selesai menuliskan takdir makhluk yang Dia ketahui ke dalam Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga tingkatan al-ma'asyi, tingkatan kehendak. Maksudnya bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang kita kehendaki jika Allah tidak berkehendak maka tidak akan pernah terjadi. Di sini dalam surah At-Takwir ayat 29 dikatakan, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Yang keempat, tingkatan al-haq, penciptaan, yakni kita meyakini bahwa semua makhluk, sifat-sifat mereka, perbuatan mereka, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesalahan dalam memahami takdir. Banyak sekali di antara kita yang salah dalam memahami takdir. Lalu bagaimana cara kita bersikap? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur alam semesta. Yang kedua, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering dilakukan oleh manusia. Setiap sesuatu yang diinginkan oleh manusia ataupun doanya tidak terkabul, maka manusia kemudian berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Bisa saja yang menurut manusia itu baik, bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik dan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, malas berusaha dalam kebaikan dunia akhirat. Karena manusia merasa doanya tidak terkabul, maka manusia menjadi malas dalam berusaha. Padahal kita tetap harus berusaha. Takdir itu harus kita jemput. Harus ada ikhtiar. Jadi kita tetap harus berusaha untuk menggapai takdir tersebut. Misalnya saja, takdir rezeki. Kalau seandainya manusia tidak berusaha, maka tetap saja rezeki itu tidak akan datang kepada kita dengan sendirinya, karena tetap sebagai wujud percaya kepada takdir kita harus berikhtiar.
berusaha. Itulah wujud kita meyakini takdir. Kemudian jangan berputus asa kalau seandainya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita harus sabar dan tentunya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja yang mesti kita lakukan dalam iman kepada takdir Allah, qada dan qadar? Yang pertama, kita harus senantiasa mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari semua larangannya dan dimudahkan untuk melaksanakan semua perintahnya. Kemudian yang kedua, kita harus sabar menerima apa saja takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Yang ketiga, kita harus ridho kepada qada dan qadar, karena segala yang ditetapkan Allah kepada kita adalah pasti baik, adil serta mengandung hikmah. Barang siapa yang meyakini serta ridho dengan apa yang sudah dan akan menimpanya, dia akan terbebas dari rasa gelisah. Apakah semua kejadian dan perbuatan manusia adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Al-Mulk ayat 2 dikatakan, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi segala perbuatan kejadian kepada manusia itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah takdir bisa berubah? Takdir ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, takdir bisa berubah. Suatu ketika di Syam, Palestina, terjadi wabah penyakit. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu bermaksud berkunjung ke sana, membatalkan rencananya. Ketika itu seorang pun bertanya, apakah Anda menghindar dari Tuhan, takdir Tuhan? Umar menjawab, saya menghindar dan takdir Tuhan kepada takdirnya yang lain. Itulah yang dimaksud dengan mencegah takdir, yaitu kita tetap harus berikhtiar, berusaha, bukan dengan memasrahkan seluruhnya kepada Allah. Jadi mentang-mentang ini sudah takdir, jadi kita harus pasrah. Tidak. Sama seperti sekarang ketika kita ditimpa bencana corona, sebagai wujud kita percaya kepada takdir Allah, kita harus berikhtiar, kita harus tinggal di rumah. Kemudian kita tetap harus menjaga jarak, social distancing. Kemudian kita harus mengonsumsi makanan bergizi, vitamin. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit COVID-19. Dan kalau seandainya kita sudah melakukan itu semua, masih saja kita terkena, maka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan kita harus pasrah menerimanya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu yang diperbuat oleh hambanya. Kemudian apa yang dimaksud dengan ikhtiar itu? Ikhtiar adalah usaha yang sungguh-sungguh sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ada dua jenis hal-hal yang menimpa manusia. Yang pertama adalah sesuatu yang mungkin bisa diselesaikan, ada jalan keluarnya, sehingga kita tidak boleh menyerah untuk mencari penyelesaiannya. Jadi misalnya kita ditimpa masalah, punya hutang, dan kita tidak punya uang untuk membayar, itu pasti ada jalan keluarnya. Bagaimana caranya? Kita harus berusaha, mungkin bisa mencari kerja, meminta pertolongan kepada orang lain, tetangga, keluarga kita, dan sebagainya. Yang kedua, hal-hal yang tidak mungkin dicari penyelesaiannya. Jadi ada sesuatu musibah yang tidak mungkin dicari bagaimana penyelesaiannya. Kemudian apa saja manfaat beriman kepada takdir Allah? Yang pertama adalah
kita akan senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan diberikan pahala tanpa batas. Dan keempat, Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Apa saja kerugian kalau kita tidak percaya pada takdir Allah? Yang pertama, kita akan dianggap kufur. Hadis riwayat Muslim mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua perkara yang masih dilakukan orang padahal kedua-duanya adalah kufur, yaitu mencela keturunan dan meratapi orang mati. Kemudian dua, tidak akan diakui sebagai golongan Rasulullah, karena sebagai umat Nabi Muhammad kita harus mengikuti teladan Nabi Muhammad. Salah satu teladannya adalah percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merupakan dosa dan kelak kita akan mendapatkan siksa di neraka serta tidak akan merasakan nikmatnya iman. Jadi anak-anakku, marilah kita memperbarui niat dari sekarang. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya 100% bahwa seluruh yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala merupakan takdir yang telah Ia tuliskan di Lauhil Mahfuz. Baik anak-anak, mungkin itu saja penjelasan Bapak mengenai iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kisah Bapak ingin menceritakan suatu kisah, suatu ketika Imam Syafi'i kecil ingin menguji apakah benar rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun berjalan menyusuri hutan. Di tengah jalan dia melihat ada seekor burung yang sayapnya patah dan burung itu tidak bisa terbang. Dan dia ingin sekali menolongnya. Tetapi Imam Syafi'i dia mengurungkan niatnya dan dia ingin melihat bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap burung tersebut. Apakah rezekinya bisa datang sendiri tanpa dia berusaha? Akhirnya Imam Syafi'i menunggu di sana. Tak berapa lama tiba-tiba datanglah seekor burung yang lain dengan membawa makanan dan memberikan makanan itu kepada burung yang sayapnya patah tersebut. Dari kejadian tersebut Imam Syafi'i percaya bahwa memang rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanya dapat berupaya. Rezeki, maut dan jodoh adalah takdir yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa merubahnya dan kita hanya dapat berupaya, dan tentunya dengan doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala dapat menetapkan takdir-takdir yang baik yang telah ditetapkannya di Lauhil Mahfuz, serta menghilangkan takdir-takdir yang buruk yang telah ditetapkannya di Lauhil Mahfuz. Demikian anak-anak, terima kasih. Bapak sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir nanti. Dan semoga kita dapat menjadi pribadi yang fitri. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.